kita lihat firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Perikopnya itu hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat yang ke-60. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Perhatikan ayat yang ke-59. "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ya. Tuhan Yesus tidak ingin orang yang mengikutinya memiliki motivasi yang salah. Tuhan tahu persis, Bapak Ibu, apa yang ada dalam hati para ahli Taurat ketika Tuhan bicara ini kepada mereka. Ya. Dan Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 berkata begini, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Alkitab berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia selalu melihat kecantikan, kegantengan, mobil, rumah, keadaan, situasi. Tapi Tuhan tidak lihat itu yang terutama. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati kita lebih dulu. Dan mungkin kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan saat ini. Mungkin kita sudah melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saya. Kita jadi pembicara, menjadi donatur gereja. Kita udah melayani menjadi worshiper. Kita orang-orang pekerja keras di dunia marketplace. Sebagai businessman, businesswoman. Kita orang yang ada di dunia government, pemerintahan mungkin. Kita ada di dunia politikal mungkin. Dan kita merasa bahwa kita melakukan banyak hal untuk kota, bangsa, negara, bahkan untuk gereja Tuhan. Namun kita perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati. Bila di dalam hati kita masih terbersit motivasi dan tendensi, ya, dan tendensi yang tidak benar, maka semuanya itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita boleh punya semuanya, boleh diakui, boleh disanjung oleh orang lain. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita lurus, suci di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan membawa perkenanan bagi Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-6, berkata begini, "Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus." Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Dia berkata mereka bisa saja memuji diri, mereka bisa saja dapat pujian dari manusia dan mengagung-agungkan diri mereka. Tapi mereka, motivasi pertama bukan itu. Motivasi pelayanan itu adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa mencari pujian dari manusia. Amin. Jadi prioritas kita memprioritaskan Yesus pada tempatnya. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Dia menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Dan hal lain yang harus kita perhatikan sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dan komitmen kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, dan ada banyak orang yang tidak punya komitmen dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Keluarganya tidak punya waktu-waktu keintiman dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu untuk berdoa secara pribadi. Dia tidak punya waktu untuk beribadah, untuk baca firman.
untuk merenungkan firman dan melakukan firman. Karena itu Tuhan mau kita memprioritaskan dan punya komitmen dengan Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita pun harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup saya. Kita tidak boleh menempatkan kekayaan, kita tidak boleh menempatkan nama besar, kita tidak boleh menempatkan kemewahan, melampaui kita menempatkan Yesus dalam hidup kita. Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan ada banyak orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai alternatif atau pilihan nomor sekian dalam hidupnya. Saya percaya kita yang hadir di pagi hari ini tidak menjadikan Yesus seperti itu. Tapi kita menjadikan Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin. Amin. Banyak orang menjadikan Yesus sebagai alternatif. Kalau ada masalah baru dia cari Tuhan. Kalau dia sedang ada dalam pergumulan baru dia cari Tuhan. Tapi ketika dia dalam keadaan baik-baik, dia menempatkan Yesus pada urutan yang paling kesekian dalam hidupnya. Yesus bukan yang terutama dalam hidupnya. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan saudara, bahwa tempatkan Dia menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan ketika Bapak Ibu menjadikan Yesus yang terutama, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan, dipermalukan, dan dibiarkan. Kita juga akan mendapatkan hal-hal yang terutama yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang diprioritaskan oleh Tuhan. Hal-hal ini, ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai alternatif atau pilihan nomor sekian dalam hidup kita, hal-hal ini akan menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Sehingga dia bukan lagi menjadi yang prioritas. Dia bukan lagi yang menjadi yang terutama. Satu waktu, salah satu orang yang saya kenal, orang ini orang berada dan orang kaya, saudara. Kekayaannya turun dari orang tuanya. Dan dia berkata kepada saya, Pastor, saya setiap hari Rabu itu ada komsel. Ya, saya punya mobil mewah, dan setiap kali gembala komsel telepon saya, Pak, jangan lupa komsel. Dan kalau dia lihat langit mendung, dia kemudian keluar, tangannya ditaruh di atas mobil, lalu dia gosok mobilnya, dia berkata, aku nggak mau kamu kotor. Kemudian dia telepon kepada gembala komselnya, maaf Pak, hari ini saya banyak kerjaan, saya nggak bisa pergi ke komsel. Padahal dia nggak mau mobil yang mewahnya itu kotor. Jadi dia tidak memprioritaskan Tuhan. Dia habiskan waktunya hanya untuk mengejar hal-hal materi, untuk kepentingan duniawi semata dia kejar hal-hal itu, melampaui dia memprioritaskan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Orang kepercayaan dari orang tuanya itu, ketika orang tuanya tua, kemudian orang kepercayaan ini mulai nipu orang tuanya. Sehingga akhirnya sertifikat hotel, rumah, tanah yang dimiliki oleh mereka, itu kemudian jatuh ke tangan orang ini. Bapak Ibu tahu, dia akhirnya keluar dari rumahnya nggak bawa apapun. Ya, nggak bawa apapun, lemari segalanya itu dia kemudian berikan kepada saya, kepada keluarga kami. Kami bawa dan dia katakan ini, saya akan cuma tinggal di rumah kos. Kalau ini orang kaya. Dan dia berkata kepada saya belajar Pastor bahwa kekayaan, popularitas tidak akan bisa menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam masalah. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Ketika Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Ketika kita menggeser posisi Tuhan dari hati kita, dan tidak lagi memprioritaskan Tuhan, maka kita akan dipermalukan. Kita akan menjadi gembel. Orang ini untuk makan roti pun susah. Dia beli satu roti, dia bagi untuk 3 hari. Dan dia katakan, saya nggak punya uang. Padahal dulu orang kaya. Waktu saya pergi ke rumahnya dan saya lihat, rumahnya gede, tanahnya besar. Dan dia katakan, sekarang bukan lagi nama saya, Pastor. Diambil alih sama orang kepercayaan orang tuanya. Dia hanya 2 bersaudara. Kakaknya ada di Jerman kalau nggak salah. Dan dia adiknya ada di salah satu pulau yang terkenal Indonesia sebagai pulau wisata. Dan saya lihat bahwa orang ini belajar sesuatu dan dia berkata, hidup ini adalah tentang kita memprioritaskan Tuhan.
Jangan prioritaskan kepada hal-hal duniawi, hal-hal materi, kepentingan duniawi semata, karena itu tidak akan menolong kita. Ayat yang ke-60 dari Lukas 9 yang tadi kita baca di atas. Ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang menomorduakan ajakan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bukan berarti bila kita mengikuti Tuhan, maka kita harus menelantarkan keluarga kita. Tuhan gak ajarkan kita seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus haruslah menjadi yang terutama lebih dulu dari segala-galanya. Memberitakan Injil adalah hal yang terutama. Memprioritaskan Tuhan. Tapi kamu pergilah dan beritakan kemana-mana dan beritakan Injil. Hari ini kita bisa beritakan Injil melalui media online. Anda bisa ketik firman Tuhan, kesaksian. Anda bisa dapat sebuah kata-kata hikmat yang memberkati Anda, dan Anda tahu itu memberkati orang lain. Kemudian Anda mulai pampang itu di media online, semua orang, ribuan orang bisa membaca itu. Anda telah memberitakan Injil di mana-mana. Itu menjadi prioritas utama. Alkitab berkata bahwa bukan orang mati menguburkan orang mati, tapi Tuhan sedang mengajarkan para ahli Taurat supaya mereka memprioritaskan Tuhan. Tuhan juga tidak mengajarkan kita untuk menelantarkan keluarga kita, tapi Tuhan mau supaya kita beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Dan bila kita mengutamakan Tuhan, Dia akan bertindak menyatakan kuasanya. Bila kita mengutamakan Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Beberapa saudara yang datang di pagi hari ini, bahkan yang akan lihat dalam siaran tunda, akan ada kesembuhan, pemulihan akan terjadi bagi saudara, terutama jantungmu, terutama paru-parumu. Saudara punya problem dengan usus besar, usus kecil, usus 12 jari dan ginjal. Kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Kekuatan Tuhan sedang berikan kepada kita. Ketika Anda memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu, panggil namanya, serukan namanya, dan kita akan melihat kesembuhan terjadi, kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara. Bila saja kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, bila saja saudara dan saya berdoa kepada orang lain, dan seseorang diajak untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mengutamakan Tuhan, mungkin saja Tuhan akan membangkitkan kembali saudara dari keterpurukan. Mungkin saja orang yang mati dibangkitkan kembali. Mungkin saja orang ini tadi Tuhan berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, bisa saja orang yang tadinya mati bangkit kembali. Bisnis yang mati, usaha barna yang mati, hubungan keluarga yang mati, bisa saja dibangkitkan kembali ketika kita memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu, ajar keluargamu, ajar suamimu, ajakin anak-anakmu, ajakin istrimu, teman-temanmu, untuk mereka memprioritaskan Tuhan, karena kita tidak akan pernah dipermalukan. Justru kita akan melihat kuasanya dinyatakan atas kita. Di segala keadaan, dan sampai kapanpun, Yesus haruslah yang terutama di dalam hidup kita, dan tidak boleh kita menomorduakannya. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, sampai kapanpun, Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup saya. Saya tidak mau menomorduakan Tuhan. Saya harus menaruh Dia menjadi yang terutama dalam hidup saya. Amin. Dan memprioritaskan Tuhan berarti kita taat melakukan segala yang difirmankannya. Bagaimana sih caranya saya memprioritaskan Tuhan? Taat melakukan segala yang difirmankannya. Ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan mau saya memprioritaskan Tuhan, maka dengar firman, lakukan firman. Itu cara kita memprioritaskan Tuhan. Banyak kali pikiran kita mungkin belum connect, tapi lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Maka Tuhan akan membuka, memberikan pengertian kepada kita. Sehingga kita akan mengerti, kita akan tahu. Lalu kita mulai hidup di dalam jalan-jalan yang penuh dengan mujizat. Tantangan pasti ada, persoalan pasti ada, pergumulan pasti akan datang. Tapi mujizat Tuhan pun, pertolongan Tuhan pun akan nyata atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu cukup bagi kami. Dan kami akan menikmati semua yang terbaik dari janji Tuhan, dari semua yang dijanjikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Menjadikan Engkau nomor satu, menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan selama ini kalau kami mendengar firman tidak melakukan, ampuni kami.
Tapi pagi hari ini, kami berdoa, kami mau komitmen, supaya setiap kali kami dengar firman, kami mau melakukan. Biarlah Engkau merubah hati kami, berikan kepada kami hati yang baru, dan roh yang baru dalam hati kami, supaya kami dengar, dan memiliki hati yang taat. Supaya kami mau melakukan firman-Mu, berjalan di dalam firman-Mu, dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadikan Engkau alternatif yang kedua. Kami tidak mau menjadikan Engkau menjadi alat untuk kami peralat Engkau untuk kebutuhan kami. Dan setelah kami mendapatkan kebutuhan kami menjauhi Engkau. Tapi seluruh hidup kami mau jadikan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Bapa, materaikan firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus.